Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah kita teruskan salat tarawih yang mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal, ditebalkan pula rezekinya, ditata semua putra-putrinya kelak bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu memang puji syukur hanya miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salam serta salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita sangat bergembira bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini 1439 Hijriah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa ketemu kembali Ramadan tahun ini. Maka hati kita sangat luas dan lapang seraya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Dari kata rohaba yurahibu, artinya luas dan lapang, maka usaha untuk menjadikan hati yang lapang dan luas disebutnya tarhib. Orang-orang yang sudah bertarhib berucap marhaban ya Ramadan. Maka nanti akan terlihat orang-orang yang melakukan persiapan di hari dan bulan sebelum Ramadan dengan dan tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Yang tidak pernah persiapan seperti orang mau olahraga, mau lari maraton 42 km tanpa persiapan, maka kilometer kelima pingsan dia. Mirip dengan orang-orang yang masuk bulan Ramadan, tidak ada persiapan di bulan-bulan sebelumnya, maka bisa jadi hari kelima, ini hari keempat ini, masih penuh masjidnya kan? Masya Allah. Nanti hari kelima, hari keenam, ketujuh, satu persatu ada yang mulai pingsan, maka nanti akan kelihatan mana yang persiapannya baik, mana yang tidak. Maka penting bagi kita sebuah keluarga ini untuk menciptakan sebuah situasi kondisi keluarga yang situasi kondisi keluarga itu bisa membentuk sebuah nuansa keimanan dan amal soleh yang bagus di dalam keluarga, sehingga terciptalah semangat yang luar biasa untuk berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian keluarga ini nanti kelak akan bisa masuk ke surga bersama-sama, tidak saja sendiri-sendiri, tapi masuknya saling bertautan, dihimpun oleh Allah bersama-sama memasuki surga. Quran surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap Allah itu memulainya dengan kata walladzina amanu, kata amanu disebut sendirian. Maka sebenarnya di dalam kata amanu itu sudah terkandung kata wa amilus solihati. Karena Allah sangat sering sekali menyebut kata amanu itu selalu digandingkan dengan kata wa amilus solihati. Contoh tadi yang dibaca oleh Bapak Imam, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Gandeng amanu dengan wa amilus solihati. Di Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati.
Selalu disambung kata amanu dengan wa amilus solihati. Di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum tajri min tahtihal anhar ila akhirih. Selalu digandingkan dua kata itu, amanu dengan kata wa amilus solihati. Maka kalau suatu saat kemudian disebut sendirian, maka para ulama tafsir mendefinisikan di dalam kata amanu itu sudah terkandung kata wa amilus solihati. Karena pada hakikatnya tidak ada keimanan tanpa amal soleh, dan tidak ada amal soleh tanpa didasari dengan keimanan. Perbuatan baik tidak didasari atas ketauhidan, keimanan pada Allah, tidak disebut amal soleh yang pahalanya sampai akhirat, cukup sampai dunia saja. Maka orang-orang baik yang berbuat baik pada sesamanya tapi tidak dilandasi dengan keimanan, kebaikannya putus di dunia saja, dan Allah langsung kasih penghargaan ketika masih berada di dunia. Maka lihatlah orang-orang yang tidak beriman itu, ketika dia punya bisnis dan dia baik pada sesamanya, maka bisnisnya maju, lancar, karena Allah itu biarkan dia menikmati kenikmatan dunia, kan dipastikan di akhirat tidak mendapatkannya. Tapi kalau orang-orang beriman diuji, apakah perbuatan baiknya itu ikhlas karena Allah atau bukan. Setelah terbukti ikhlas, maka Allah juga akan kasih mulai dari dunianya sampai nanti di akhirat dipastikan mendapatkannya. Maka terjemahan walladzina amanu yang dimaksudkan adalah dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak-anak keturunannya. Allah menggunakan kata dzurriyyatuhum, bukan auladuhum. Kalau aulad anak-anak, putus sampai anak-anak. Tapi kalau dzurriyyatuhum tidak putus sampai anak-anak. Anak-anak menikah punya anak lagi namanya cucu. Cucu menikah punya anak lagi namanya cicit. Cicit menikah punya anak lagi. Canggah itu dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Nah, maka kalau di dalam bahasa Jawa ada bapak ibu menikah punya anak, anak namanya. Anak ini menikah punya anak namanya putu. Putu itu sama dengan cucu. Putu menikah punya anak namanya buyut. Bahasa Indonesianya cicit. Buyut menikah punya anak namanya canggah. Canggah menikah punya anak namanya wareng. Wareng. Oh, udah lupa semua ini. Kelihatannya banyak orang Jawa Timur di sini. Orang Jogja. Wareng. Wareng menikah punya anak namanya udek-udek. Udek-udek menikah punya anak namanya gantung siur. Gantung siur menikah punya anak namanya geropak sente. Geropak sente menikah punya anak namanya debok bosok. Debok bosok menikah punya anak namanya gali asem. Itu 10 tingkatan keturunan di dalam silsilah Jawa. Nanti berulang lagi kalau udah habis. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siur, geropak sende, debak bosok, gali asem. Itu 10. Saya hafal. Ini modal ngisi pengajian. Sampai hari kiamat, kok semuanya beriman, beramal soleh, diikuti oleh semua anak keturunan tadi. Sampai hari kiamat beriman dan beramal soleh, maka seluruhnya dijanjikan oleh Allah di kalimat berikutnya. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Al-haqna, Allah himpun. Allah menggunakan kata al-haqqa. Itu artinya dihimpun, tidak saja dikumpulkan. Kalau dihimpun itu dikumpulkan dan mereka itu saling diikat. Maka dia saling bertautan di antara satu dengan yang lainnya. Itu namanya al-haqqa. Maka bapak dengan ibu bergandengan. Nanti digandeng lagi oleh putra-putrinya. Putra-putrinya digandeng lagi oleh para cucu-cucunya. Cucu-cucu digandeng lagi oleh keturunannya lagi sampai menjelang hari kiamat. Itu namanya dihimpun. Nah, kemudian dia dikumpulkan di surga itu bersama-sama. Artinya digiring, diizinkan oleh Allah untuk memasuki surga bersama-sama. Oh, itu luar biasa, kebahagiaannya sempurna. Dan dia bisa memperlihatkan pada para malaikat dan makhluk-makhluk lain, ini loh keluarga besar saya, bisa masuk ke surga atas izin Allah bersama-sama, karena ketika masih di dunia dia beriman dan beramal soleh. Walaupun tingkatan iman dan amal solehnya enggak sama, yang penting masuk dulu ke perumahan surga.
Masalah nanti di surga, tingkatan surganya beda-beda, itu persoalan lain. Karena di dalam Quran ada 4 level surga, masing-masing level ada 7 nama. Surga level 1. Kalau dalam hadis Nabi, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba sunnati faqad habbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Itu surga level 1. Bersama itu artinya bisa satu rumah, tapi juga bisa bertetangga, itu namanya bersama. Maka surga level 1, surga yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalannya ditunjukkan oleh Allah antara lain di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-31. Surga level 1. Surga level 2 disebutnya taman surga. Penjelasannya ada di Quran surat Ar-Rum ayat 15. Kalau yang level 1 VVIP, level 2 VIP. Level 3 kelas bisnis. Itu dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang menginfakkan sebagian dari rezekinya, sebagian enggak semua. Yunfikuna itu artinya menginfakkan, tapi tidak semua, sebagian dari rezekinya. Fis sarai wad dhara, dalam keadaan lengang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, mengubah amarah itu menjadi senyum, artinya memaafkan. Dan latihan seperti ini di bulan Ramadan, untuk menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kata ya tersebut sebanyak 361 kali dalam Quran. Kata ayyuha tersebut 150 kali dalam Quran. Kata alladzina tersebut 1080 kali dalam Quran. Kata amanu tersebut 258 kali dalam Quran. Seolah-olah Allah itu ingin berkata pada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman, seberapapun tingkatan imanmu, mau rendah atau tinggi, tebal atau tipis, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, ku panggil dengan panggilan yang sama, ku perintahkan dengan perintah yang sama. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuwajibkan kamu semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah kuwajibkan umat sebelum kamu. Apa tujuan Allah? La'allakum tattaqun, supaya meningkat kelas kualitas ketakwaanmu. Maka yang sebelumnya levelnya masih rendah, ketakwanya akan naik gara-gara puasa. Yang sudah tinggi akan semakin tinggi lagi. Maka orang-orang yang berpuasa itu pasti akan ada perubahan. Minimal hari pertama dan hari terakhirnya pasti akan ada perubahan. Masalah sebulan kemudian pudar, itu masalah lain. Tapi pasti akan ada perubahan setelah mengalami 1 bulan Ramadan itu. Tergantung pribadinya, apakah akan memelihara ketakwanya itu terus menerus dengan baik atau tidak. Nah, itu level 3. Level 4 apa? Nama surganya tidak disebut. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Cukup disebut dengan nama jannah, tidak disebut namanya. Padahal nama-nama surga banyak. Ada jannatun na'im, jannatun ma'wa, jannatun firdaus, dan lain-lain. Ada jannatun khuld. Ada 7 nama surga. Tapi tidak disebut. Itu namanya surga kelas ekonomi, yang namanya tidak disebut. Jadi ada kelas ekonomi kelas 4, kelas bisnis kelas 3, kelas VIP taman surga, kelas VVIP yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mau masuk surga yang mana?
rencanakan dengan baik dalam sebuah keluarga itu, diskusi dengan baik, tentukan visi misi keluarga. Kalau keluarga kita bagus, masyarakat kita bagus. Kalau masyarakat kita bagus, insya Allah negeri kita ini bagus. Kalau masyarakat di negeri ini bagus, insya Allah kita akan memiliki pemimpin yang bagus. Karena pemimpin cerminan dari rakyatnya. Nah, sekarang bagaimana mempersiapkan keluarga kita itu supaya situasi, kondisinya kondusif, istri dicintai suami, ibu dicintai anak-anak, orang tua mencintai anak, suami mencintai istri, sehingga terbangun sebuah situasi dan kondisi yang kondusif, terciptalah aman, tentram, iman, amal soleh. Nah, kalau sudah modalnya iman, amal soleh, dan itu turun terus ke anak-anak keturunannya, insya Allah nanti Allah akan menghimpun kita itu untuk bisa masuk ke surga bersama-sama. Tepat 20 menit ini sayangnya ini. Saya sudah dipandu tadi, Pak, maksimum 20 menit. Oh ya, saya ini berusaha tepat waktu. Nah, saya akan teruskan besok pagi. Mudah-mudahan samalah jamaahnya ya dengan Isya ini. Nanti akan saya lihat kok, ini softnya sampai belakang ya. Nah, kalau subuh mudah-mudahan tidak ada yang berguguran. Kalau gugur berarti persiapannya kemarin keliru. Nah, bagaimana caranya? Ya, besok pagi saya akan menyampaikan, akan menguraikan bagaimana caranya supaya keluarga kita itu bisa kondusif, situasinya bagus. Istri harus bagaimana? Skill dasar apa yang harus dimiliki oleh istri? Kemudian skill dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang suami? Sehingga nanti tercipta sebuah hubungan yang bagus. Kemudian keluarga itu bisa beramal soleh dengan baik dan masuk surga bersama-sama. Di Quran ayat yang keberapa? Surat yang keberapa? Kalau di hadis yang mana? Nah, besok pagi kita tunjukkan ya. Ini namanya memberitahu ya. Nah, mudah-mudahan besok pagi semuanya bisa hadir, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya yang malam ini, dan mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.